Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun wal muhtaramun, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Kita masuk dalam pembahasan Al-Babur Rabi' Asyar fi itmamis salati bil khudu'i wal khusyu'. Bab yang ke-14 tentang kesempurnaan salat dengan khudu' dan khusyuk, dengan penuh ketundukan dan penuh kekhusyuan. Bapak Ibu, tema ini menjadi penting terkait dengan bagaimana kita berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas salat kita, agar salat kita khusyuk, agar salat kita khudu', tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kualitas salat ini selalu kita terus upayakan untuk kita tingkatkan, Bapak Ibu rahimakumullah? Karena kita harus selalu waspada. Pertama, karena setiap ibadah yang kita lakukan, apapun itu, salat, zakat, haji, puasa, dan rangkaian ibadah yang lainnya, ini ibarat pisau bermata dua istilahnya. Artinya apa? Akan bermanfaat dan memiliki kemanfaatan yang sangat dahsyat bagi kita ketika kita mampu menggunakannya dan memanfaatkannya dengan sempurna. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita salah melaksanakannya, tidak sempurna menunaikannya, maka ibadah apapun yang kita lakukan itu tidak ada nilainya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Bapak Ibu. Allah berbicara tentang kualitas salat seseorang itu dalam keseharian kita itu berbeda-beda. Bahkan ada yang orang sholat tapi sholatnya tidak menghantarkan dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Padahal sholat itu kunci sukses kebahagiaan. Apa Bapak Ibu surat Al-Ma'un yang sudah kita hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail itu terjemahannya Pak, celaka orang yang sholat. Orang yang sholat celaka, bayangkan Bapak Ibu. Apalagi yang tidak sholat sudah pasti. Sholat yang seperti apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sholatnya sahun, lalai, gak khusyuk. Puasa juga sama. Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'al atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apapun puasanya kecuali haus dan lapar saja. Salat tarawih, salat tahajud juga sama. Rubba qaimin laisa min qiyamihi illa sahr. Betapa banyak orang yang salat malam, orang yang qiyamul lail, tapi dia cuma mendapatkan rasa ngantuknya saja, begadangnya saja. Haji juga sama. Al-hujjaju katsir.
Ar-rukabu katsir wal hujjaju qalil. Rombongan orang berangkat naik haji banyak, tapi yang benar-benar haji sedikit. Lalu bagaimana yang tidak sholat, bagaimana yang tidak haji, bagaimana yang tidak puasa? Itu sudah pasti. Ini artinya Bapak Ibu, kita mesti terus waspada, terus kita tingkatkan kualitas kita. Itu ketika kita tidak mampu melaksanakannya dengan sempurna. Tapi ketika Bapak Ibu sholat kita maksimal sempurna, maka sangat dahsyat. Sholat itu apa? Solusi sebagai penolong. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 45 mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolong. Kita menyadari semuanya bahwa kita ini memang lemah. Kita tidak berdaya di saat kita sedang terpuruk. Bisnis gulung tikar lagi. Hutang gali lubang tutup lubang. Banyak masalah. Maka kata Allah, sholatlah. Ibarat hidup ini kita sedang berada di samudera lautan, mau tenggelam. Nah, sholat itu apa? Talinya Bapak Ibu, untuk kita terhubung dari lautan ke daratan, agar kita selamat. Wasta'inu, jadikanlah sebagai penolong. Tapi sayang kata Allah, sholat itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi yang khusyuk. Jadi sholat yang akan menjadi penolong jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup, sholat yang khusyuk. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, ini menjadi penting bagi kita. Kenapa sholat kita terus upayakan, kita sempurnakan, kita tingkatkan kualitas sholat kita? Karena nanti di yaumul kiamat Bapak Ibu, yang pertama kali dihisab, diaudit, rapot catatan amal kita, buku catatan rekap amalan kita, itu yang pertama sholatnya Bapak Ibu. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dicek, diaudit, ini si fulan sholatnya gimana? Idza shaluhat, kalau sholatnya beres, sempurna insyaallah, faqad najaha, yang lain insyaallah beres, selamat, mudah. Tapi faida fasadat, apabila sudah sholatnya rusak, khaba, faqad khaba, celakalah, rugilah. Nah, untuk itulah Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita perbaiki, kita tingkatkan agar sholat kita khusyuk. Nah, bagaimana sholat itu khusyuk? Apa kriterianya? Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub membahas secara khusus fi itmami sholati, bab tentang kesempurnaan sholat dengan khusyuk. Seperti apa sholat yang khusyuk itu? Maka dalam kitab ini disebutkan, qala Allah Ta'ala, Imam Al-Ghazali memulai pembahasan tentang kesempurnaan sholat dengan khusyuk mengutip surat Al-Mu'minun ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun, sungguh telah berbahagialah orang yang beriman. Setiap kita ingin mendapatkan al-falah, kebahagiaan. Bapak, ibu, saya, semua manusia. Cuma orang banyak mencari kebahagiaan dengan berbagai caranya masing-masing. Ada yang mencari kebahagiaan karena mengukur kebahagiaan dengan dunia, maka hari-harinya habis untuk dunia. Apapun halal haram sudah
tidak jadi pertimbangan. Yang penting dunia dia dapatkan. Kenapa? Karena meyakini kebahagiaan adalah ketika seorang bergelimang dengan dunia. Ada yang mengukur dengan jabatan kekuasaan. Dia meyakini kalau seorang itu dapat kekuasaan, pangkat, jabatan semakin tinggi akan bahagia. Ya. Dia tidak mempertimbangkan lagi halal haram. Yang penting kekuasaan dia dapatkan. Menzolimi orang lain, memanipulasi orang lain tidak apa. Yang penting dia bahagia. Allah dengan rahman rahimnya untuk orang-orang beriman memberikan sebuah kunci. Syaratnya apa? Satu, kebahagiaan itu qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang beriman itu. Tapi orang yang beriman yang seperti apa? Maka kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Al-falah, aflah. Al-falah itu artinya kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan, Bapak Ibu. Jangan kaget kalau seandainya dalam redaksi azan dan redaksi qomat, ajakan dari Allah kepada orang beriman untuk datang ke masjid sholat berjamaah, gimana kalimatnya, Pak? Hayya 'alal falah. Artinya apa? Hayya itu hayu. Mari ke sini untuk kalian mendapatkan kebahagiaan. Katanya ingin bahagia, katanya ingin menang, katanya ingin sukses, katanya ingin apa? Mendapatkan kenikmatan yang banyak. Tapi dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan, lelet. Wa idza qamu kusala. Apabila mau salat, orang-orang munafik itu malas banget. Wala yadhkurunallaha illa qalila, kalaupun ingat sedikit saja. Dipanggil oleh Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tanggung. Ini sedang final, ya. Nonton bola misalkan apa itu. Panggil lagi, hayya 'alas shalah. Ayo, cepat salat. Tanggung ini. Lagi kerjaan, nanti ya, habis beberapa menit lagi masbuk juga insya Allah masih sah. Yang penting sholat berjamaah. Lihat jam sudah lewat, waktu sholat sudah habis. Sahur, katanya ingin bahagia, kata Allah, katanya ingin sukses, dipanggil oleh Allah, tidak segera. Siapa? Orang yang khusyuk. Nah, cuma pertanyaannya khusyuk itu seperti apa? Kata Imam Al-Ghazali, "I'lam, ketahuilah annal khusyu'a minhum man ja'alahu min aqwalil qulub." Sebagian para ulama ada yang mengukur kekhusyuan itu ditinjau dari aspek hatinya, Bapak Ibu. Dari faktor hati. Jadi khusyuk itu adalah ibadah hati. Ketika sholat hatinya hadir enggak? Ketika sholat itu pikirannya hadir enggak? Atau cuma gerakan saja? Sebagian para ulama memasukkan kategori khusyuk itu wilayahnya wilayah hati. Kalau khauf, seperti khauf, takut, kemarin sudah kita bahas. Warragbah, rasa harap, tawakal kepada Allah, itu ibadah hati. Makanya nanti akan kita lihat riwayat-riwayat dari Nabi yang menunjukkan bahwa indikator kekhusyuan itu lihat hatinya ketika sholat seperti apa. Wa minhum man ja'alahu min af'alil jawarih. Ada lagi para ulama yang mengukur tingkat kekhusyuan seseorang itu dilihat dari aspek gerakannya, Bapak Ibu. Rukuknya, sujudnya, tenang enggak? Tumakninah enggak? Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabat masuk masjid, Bapak Ibu. Kemudian dia sholat di masjid, Allahu Akbar,
ruku, sujud, assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah itu datang menghadap Rasulullah dan dia berkata, assalamu alayka ya Rasul. Rasul enggak menjawab. Padahal menjawab salam itu adalah wajib. Rasul cuma mengatakan begini, irji fa innaka lam tusalli, salat. Engkau belum salat. Padahal sudah salat satu kali. Salat lagi, Allahu akbar, ruku, sujud, assalamualaikum, assalamualaikum. Datang menghadap Nabi lagi, assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah baru menjawab, wa alaikassalam. Tapi setelah itu Rasulullah berkata, irji fa innaka lam tusalli, salat lagi, engkau belum salat. Salat lagi Bapak. Sampai 3 kali menghadap Rasulullah, kata Rasulullah, irji, ulangi lagi. Padahal sudah 3 kali salat. Sahabat bingung. Rasul, aku tidak punya cara sholat yang lebih baik lagi, lebih istimewa lagi. Sholatku seperti ini, Rasul, engkau menyuruh aku mengulangi 3 kali, sholat lagi. Ajarkan ya Rasulullah, untuk aku sholat seperti apa. Kata Nabi, idza kuntum ila sholati, apabila kamu mau sholatnya benar, fasbigil wudu'a, sempurnakan dulu wudu. Sudah sempurna wudu, summas takbilil kiblata fakabbir. Arah kiblat, takbir. Summarka, summakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Al-Fatihah, baca sebagian Al-Qur'an. Summarka hatta tarka'u tatsma'inna raki'an, ruku sampai tumakninah, tenang rukunya. Sumasjud hatta tatsma'inna sajidan, kemudian sujud sampai sujudnya tumakninah. Rupanya salah satu di antara penyebab orang itu, sahabat disuruh untuk mengulangi 3 kali. Satu, gerakannya tidak tumakninah, tidak tenang, tidak sempurna. Baru Allahu Akbar, udah sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemarin sempat heboh, ada tayangan di YouTube, di medsos, sholat tarawih 21 rakaat berapa menit Pak? 10 menit ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Katumaknina. Jadi gara-gara tidak tumaknina 3 kali disuruh diulangi. Berarti sholatnya enggak khusyuk. Makanya sebagian para ulama ada yang melihat, khusyuk ukurannya pada gerakannya. Ya. Kasukun, seperti ketenangan dalam sholat sempurna, hatta tatsma'inna raki'an, rukunya sampai sempurna, tenang, tatsma'in, tumakninah. Wa tarkul iltifat, meninggalkan iltifat itu menengok kanan kiri ke atas, menoleh, gerakan mata. Wa qad ikhtalafu fil khusyu', para ulama berbeda pendapat tentang hukum khusyuk ini. Hal huwa min faraidis shalah, apakah termasuk fardhu salat? Maksudnya kalau enggak khusyuk salatnya batal sama sekali, enggak sah. Seperti tadi, 1 kali diulang, 2 kali, 3 kali, berarti dianggap batal. Berarti apa? Rukun khusyuk itu. Ya. Au min fadhailiha, ataukah khusyuk itu hanya sekedar kesempurnaan saja? Ala qaulain. Jadi para ulama ada 2 pendapat. Ada mengatakan khusyuk itu adalah rukun fardu, berarti syarat sahnya sholat. Ada yang ini cuma kesempurnaan saja. Jadi sholatnya sah, cuma kurang sempurna. Jadi kalau nilai itu nilai sempurna 10, nah ini karena tidak khusyuk bisa 8, bisa 7, bisa 5 gitu. Kurang sempurna saja. Berbeda pendapat para ulama. Wastadalla man qala bil awal, para ulama berargumen, ulama yang berpendapat bahwa khusyuk itu syarat sahnya salat, bi hadis, dengan sebuah hadis, laisa lil abdi min salatihi illa ma'akila. Tidak sah salatnya seseorang
Yang sholatnya itu ketika sholat dia tidak paham dan tidak ngerti apa yang dia baca. La sholata. Jadi kalau Bapak Ibu sholat dari awal nggak ngerti apa yang dibaca artinya, itu nggak sah sholatnya Bapak Ibu. Penelitian menunjukkan bahwa 70% orang yang sholat nggak ngerti apa yang dia baca. Kenapa? Karena dia baru sholat, membaca bacaan sholat, membaca doa sholat. Belum dia sholat itu sedang berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya berdoa sama membaca doa. Apa Bapak Ibu? Kalau membaca doa, belum tentu ngerti apa yang dia doakan. Tapi kalau berdoa, benar-benar dia sedang memohon, meminta. Orang yang memohon itu pasti tahu apa yang diminta, betul nggak Pak? Jadi kalau Bapak Ibu meminta tapi nggak ngerti yang dia minta, nggak ada artinya. Seperti ngomong dengan bahasa asing tapi dia sendiri nggak ngerti, nggak nyambung. Kan sholat itu adalah mi'raj. Mi'raj itu penghubung Bapak Ibu. Bapak Ibu minta pertolongan kepada seseorang dengan bahasa yang dia ngerti, apa yang dia minta. Begitu juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitanya harus ngerti apa yang kita minta. Makanya berdoa, jangan membaca doa. Ya, walaupun mungkin secara fikih sah-sah saja zahirnya dia membaca, tapi kita bicara tentang kekhusyuan. Kenapa salat itu disebut ad-doa secara bahasa? Karena dari awal sampai akhir semuanya itu pertolongan, minta kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mulai dari Allahu Akbar kemudian baca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Pahami Bapak Ibu? Ketika kita baca doa iftitah jangan membaca saja. Kenapa? Karena di situ ada permintaan. Ada pertolongan. Allahumma ya Allah jauhkanlah antara ba'id baini, antara wa baina khataaya, dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau telah jauhkan antara barat dan timur, dan selanjutnya sampai assalamualaikum. Assalamualaikum itu doa. Nah, dalam hadis ini disebutkan gak ada sholatnya kalau orang yang gak ngerti. Makanya ada sebuah ayat surat An-Nisa kalau tidak salah, ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sholat dalam keadaan, jangan mendekati sholat ketika engkau sedang mabuk, kecuali sampai engkau paham apa yang engkau ucapkan. Ini ayat asbabun nuzulnya disebutkan dalam sebuah riwayat dulu ketika arak khamr itu belum haram Bapak Ibu. Masih boleh, masih halal. Karena arak itu diharamkan oleh Allah melalui beberapa tahapan, 3 tahapan. Ketika belum haram, itu para sahabat, menurut sebuah riwayat itu diantaranya di sana Umar bin Khattab. Tapi masih diperdebatkan. Habis makan, kemudian minum, kebetulan minumnya khamr Bapak Ibu. Setelah makan-makan datang waktu sholat maghrib. Ketika sholat maghrib, sholat berjamaah, ya, dan bacaannya jahar, dikeraskan kalau maghrib. Imamnya baca surat Al-Kafirun Bapak Ibu. Surat Al-Kafirun itu kan ayatnya mirip-mirip. Kalau kita baca surat Al-Quran yang di situ ada ayat yang mirip-mirip, memang mesti hati-hati. Ketukar-ketukar, maknanya jadi berubah-berubah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum wala ana. Berbalik-balik, berubah kata-kata kalimat. Kenapa? Karena mabuk. Kita jangankan mabuk Bapak Ibu, gak mabuk saja kadang-kadang bulak-balik. Bapak Ibu ngimamin sholat taraweh, bacanya surat Al-Kafirun. Kalau nggak hafal banget,
ditambah lagi nggak konsentrasi, itu bisa bolak-balik Bapak Ibu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana wa la antum, terus nggak selesai-selesai. Kata makmum belakang, lakum dinukum waliyadin, baru selesai gitu. Ini dalam keadaan mabuk. Orang mabuk kira-kira sadar nggak Pak? Nggak sadar, mabuk. Kata Allah, berhenti. Jangan sholat dulu. Mabuknya hilangin dulu. Percuma. Sholat nggak paham, nggak inget gitu kan. Jadi seolah-olah kalau orang yang sholat nggak ngerti, nggak paham, pikiran kemana, jangan dulu sholat. Seolah-olah gitu Bapak Ibu. Berarti apa Bapak Ibu? Oh, berarti bicara tentang khusyuk, salah satu di antara unsurnya adalah apa? Pikiran, hati. Nah, maka para ulama sebagian berpendapat, oh berarti kekhusyuan itu fardu, rukun. Maka kita harus perbaiki. Kenapa? Karena Allah dalam surat Toha ayat 14 berfirman, aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat itu tujuannya apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Lah kalau sedang sholat dia nggak ingat Allah, nggak sadar, nggak paham, ngapain sholat? Seolah-olah gitu Pak. Bukan berarti kalau gitu jangan sholat kalau nggak khusyuk, bukan. Mari kita tingkatkan, kalau sudah sholat, sudah Allahu Akbar, hati kita, pikiran kita fokuskan. Cuma begitulah godaannya Bapak Ibu. Setan tahu, biarkan si fulan sholat, aku goda dia untuk tidak datang ke masjid, gak berhasil, ternyata berangkat juga ke masjid. Setelah di masjid, kita belum terbebas. Dalam sebuah riwayat, idza qalal muazzin, apabila seorang muazzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan itu lari Bapak Ibu. Farrasyaitan, setan lari, nggak siap, nggak kuat untuk mendengar bacaan azan yang dikeraskan. Jadi kalau ada orang yang nggak suka azan keras, itu apa namanya Pak? Setan. Karena setan lari itu Bapak Ibu. Azan selesai, datang lagi nyari mangsa. Jangan sampai orang mau datang ke masjid sholat berjamaah, ternyata berangkat juga ke masjid. Qomat, lari lagi Bapak Ibu. Lari lagi. Qomat selesai, balik lagi itu. Datang lagi ke masjid itu setan. Masuk melalui aliran darah kita ke setiap kita, melalui pikiran. Kemudian dia berkata, uzur kaza, uzur kaza, uzur kaza, ingat ini, ingat ini, ingat ini, wahai fulan. Hatta la tadri kam shalla, sehingga betapa banyak orang yang sholat nggak sadar berapa rakaat dia sholat. Bapak Ibu, kalau sedang sholat tiba-tiba lupa, ini berapa rakaat? Berarti kena pengaruh. Saya pernah Bapak Ibu, lupa, ini berapa rakaat ya? Bapak Ibu juga semua mungkin. Imam baru Allahu Akbar baca Fatihah, pikiran kemana? Ibu-ibu habis sholat ingat, yang diingatkan apa? Beli bawang merah, bawang cabai 1 kilo 2 kilo, nanti habis sholat mau nyambel, beginilah. Pikiran kemana? Baru sadar ketika sholat kalau imam sudah waladhdallin, baru ikut amin. Balik lagi, ingat lagi. Sehingga kualitas sholat kita nanti beda-beda. Lupa, batal sholatnya secara fikih tidak batal karena lupa, nggak sengaja. Karena itu memang pengaruh setan, betul kan Pak? Kalau sengaja, nah itu batal. Kata Allah lewat lisan nabinya, kalau lupa nggak batal. Karena itu memang kerjaan setan, dan memang itu kerjaannya nggak apa-apa. Cuma apa? Itu lawan setan, itu tutup. Itu serang lagi, balik lagi tuh setan. Apa? Sujud sahwi nanti. Setan nangis Bapak Ibu. Sedih. Kenapa?
karena melihat hambanya sujud. Karena yang menyebabkan iblis itu dilaknat gara-gara dulu nggak mau sujud. Dan lupanya kita tidak dianggap dosa, tidak anggap batal. Karena apa? Karena lupa, bukan sengaja. Begitulah. Jadi belum terbebas. Jadi apa? Khusyuk adalah ibadah hati dan termasuk fardu sebagian para ulama. Wal ghaflatu tudadud dzikri. Nah, lalai kita dalam sholat berarti kebalikan dari zikir. Kebalikan dari ingat. Ketika sholat kita lupa, berarti sholat tidak untuk mengingat Allah. Kalau begitu. Walihadza qala ta'ala, oleh karena itulah maka Allah berfirman dalam ayat yang lain, wala takun minal ghafilin. Janganlah kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Alladzina hum an salatihim sahun, adalah orang-orang yang mereka salatnya lalai. Oh, mungkin salah satu lalainya salat yang lalai karena pikirannya. Berarti satu, gak khusyuk karena pikirannya. Mari kita introspeksi. Laisa sholata liman la aqilalah. Tidak sah sholatnya bagi orang yang gak paham, gak ngerti. Makanya berarti kalau begitu Bapak Ibu, salah satu upaya kita agar sholat kita ngerti, dipelajari setiap kata itu maknanya apa, artinya apa, sehingga kita paham. Kalau baca ayat, kalaupun kita baca ayat Al-Quran, supaya khusyuk, apa? Baca ayat Al-Quran yang kita ngertinya, artinya. Yang pendek-pendek nggak apa-apa, lebih paham maknanya itu lebih bagus. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya Allah, ya, huwallahu, Allah, dia itu ahad, Allahu somad, Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, walam yakun, dan tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Surat An-Nas, surat ya Al-Insyirah yang pendek-pendek, sehingga ayat yang kita baca karena kita paham bisa khusyuk. Kita sering melihat kok ada orang yang sholat nangis, kenapa ya? Kalau kita pernah dengar lagi tarawih, sholat malam, seorang imam Haramain, biasanya di RCTI, biasanya di bulan Ramadan selalu ada siaran live langsung. Imam dalam beberapa kondisi itu nangis. Kenapa nangis Bapak Ibu? Karena dia ngerti apa yang dia baca. Apa yang dia baca. Ya. Imam Abu Hanifah itu ketika sholat subuh bacanya surat apa? Surat Al-Zalzalah Bapak Ibu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu dia bergetar hatinya, lututnya bergetar, gak sanggup berdiri. Kenapa? Karena ketika dia sholat, dia baca itu, dia membayangkan apa? Apabila bumi digonjang-ganjingkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan apabila kemudian apa? Seluruh isi perut bumi dihamburkan. Membayangkan masuk suasananya ke situasi di mana nanti kiamat akan terjadi. Nangis. Imam As-Sudais membaca surat Al-Haqqah. Pas masuk, saya ingat berapa tahun yang lalu pas Ramadan, Bapak Ibu. Pas Ramadan, nikmatnya luar biasa. Diimamin sama Imam As-Sudais. Lagi tahajud, bukan tarawih. Sudais biasanya pas tahajud. Pas membaca, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Selanjutnya pas masuk, fa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah alaka anni sultaniyah khudhuhu fagulluh
thummal jahima salluh thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh. Itu baca itu sambil nangis Bapak. Karena itu menggambarkan tentang nanti di yaumul kiamat manusia itu akan diberikan kitab catatan amal. Ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan yang kanan dan dia tanda bahwa dia calon penghuni surga. Dan dia senang ketika melihat catatannya dengan tangan yang kanan. Kenapa? Ternyata dalam catatan itu kebaikan-kebaikan semua. Tapi mereka yang menerima catatan dengan tangan kiri, fa amma man utiya kitabahu bisyimali. Adapun mereka yang menerima catatan dengan tangan yang kiri, fayaqulu, dan dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, ya Allah, aku tidak tahu catatan amalku ini. Halaka anni sultaniyah ma agna anni maliyah. Ternyata harta yang dulu di dunia aku cari, aku kejar, aku kumpulkan, aku dapatkan, sekarang tidak berguna. Malaikat gak bisa disogok. Halaka anni sultaniyah, kekuasaan, jabatan yang ketika di dunia aku bisa melakukan apapun karena kekuasaan itu, sekarang tidak ada gunanya lagi. Apa kata Allah? Khudhuhu, malaikat ambillah orang itu. Fagullu, borgolah orang itu. Summal jahima saluh, lemparkanlah dia ke dalam api neraka. Fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh, borgolah dia, ikatlah orang itu dengan rantai-rantai yang panjangnya 70 hasta. Bapak Ibu nangis kita kalau kita ngerti itu. Pada nangis semua karena ikut larut. Di belakang ada orang tua, ingat jamaah orang Pekalongan itu. Udah sepuh Bapak Ibu, tarawih itu. Nangis juga itu. Ketika setelah selesai sholat tahajud saya, Bapak tadi nangis kenapa? Kelamaan Pak Ustaz katanya sholatnya. Kelamaan dia kata begitu. Kan lama kan, 1 juz lebih seperti itu Bapak Ibu. Dikirain ngerti juga. Ternyata nggak ngerti juga bisa nangis Bapak Ibu gitu kan. Begitu Bapak Ibu. Kalau ngerti kita. Walaupun Al-Quran itu kalaupun nggak ngerti bisa juga kita nangis. Tapi kalau suaranya dibaca dengan suara yang merdu, khusyuk, beriramanya enak, bisa nangis. Kalau kita, hati kita sensitif, kalau hati kita bersih bisa nangis Bapak Ibu. Sentuhan Al-Quran, karena sentuhan Al-Quran. Tapi kalau hati kita kotor, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena hati kita sudah terlalu banyak dosa, tertutup oleh ron, maka Al-Quran sehebat apapun itu gak bisa. Kenapa? Hatinya qasat, keras, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran apapun itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini kurang lebih. Jadi sekali lagi, menurut pendapat yang pertama, bahwa kekhusyuan di dalam sholat itu adalah fardu, syarat sahnya salat, dan salah satu di antara makna kekhusyuan adalah kehadiran qalbu dan paham apa yang dibaca di saat kita salat. Ya. Seperti apa pendapat para ulama terkait dengan kekhusyuan salat dan bagaimana kita mengupayakannya? Pembahasannya masih panjang. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini baru 2 paragraf. Ya, 2 paragraf dari pembahasan tentang kesempurnaan sholat dengan khusyuk ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi karena waktu kita terbatas, ya. Sudah setengah jam lebih karena waktu kita memang sebenarnya cuma setengah jam, ya. Dan waktu-waktu subuh ini memang sangat berat sekali, gitu. Tapi tidak masalah, ala kulli hal kita tetap terus kita kaji kitab Mukasyafatul Qulub, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari khilafan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.